wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Amal, juga Imam Rawatib kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Karim, dan para jamaah sekalian yang berbahagia yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para jamaah sekalian, kita sampai pada hadis yang ketujuh, masih di bab babu bayani kasrati turukul khair. Bab menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Hadis yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketujuh, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang di waktu pagi pergi ke masjid, au raha, atau di waktu sore, a'addallahu lahu fil jannati, maka Allah akan menyediakan baginya fil jannati, di dalam surga, nuzulan. Nuzulan itu artinya al-qut,
Al-qut itu makanan pokok, ya, makanan pokok. Maka Allah akan menyiapkan buat orang tersebut di dalam surga nuzulan makanan pokok, makanan-makanan yang enak, kullama ghada auraha, ya, setiap pagi dan sore. Kullama ghada auraha, setiap pagi dan sore. An-nuzul, nuzulan tadi bimakna al-qutu war rizqu wa ma yuhayya'u lid-dhaif. Yang dimaksud an-nuzul tadi, Allah akan menyiapkan nuzul, artinya adalah al-qut war rizqu, makanan pokok dan rezeki sebagaimana yang disiapkan buat tamu. Ma yuhayya lid-dhaif, yang disediakan buat tamu. Kalau kita kedatangan tamu yang sangat mulia, tentunya kita akan menyediakan tamu tersebut yang disenangi, ya. Jangan sampai kita punya malu nanti ketika menyediakan orang yang kita anggap, yang kita hormati, yang kita muliakan, kemudian penyediaan kita kurang berkenan. Nah, ini kurang pas, ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji, orang yang di waktu pagi atau sore ia pergi ke masjid, tentunya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, maka Allah akan menyediakan baginya, ya, makanan yang biasa disiapkan buat tamu yang sangat dihormati, buat tamu yang sangat dimuliakan. Itu Allah siapkan tuh. Buat siapa? Buat orang yang di waktu pagi dan sore melaksanakan atau pergi ke masjid untuk ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Makanya subuh, ya, kalau bisa jangan sampai kita tidak berjamaah, ya. Kalau bisa subuh upayakan untuk terus berjamaah karena keutamaannya luar biasa, ya. Sebab kalau kita sholat di rumah sendiri, ya, biasanya jujur saja, ya, 2 rakaat fajar itu biasanya lewat, kita nggak ngerjain kalau kita sholat, ya, subuh sendiri, ya. Tapi kalau kita sholat subuh berjamaah baik dengan istri apalagi di masjid, maka biasanya sholat sunnahnya, qobliyahnya kita kerjain, itu biasanya. Cuman kalau di rumah biasanya langsung aja, begitu dengar azan juga kadang-kadang udah langsung sholat, ya. Nah, nggak pakai nunggu azan selesai lagi, mau ngapain? Mau lanjut tidur biasanya. Makanya alhamdulillah kalau kita bisa pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, nah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di sorga, ya, sesuatu yang sangat berharga sekali, yang biasa yuhayya lidhaif, yang biasa disiapkan buat tetamu yang sangat kita muliakan, ya. Terutama di situ kalau ghada auraha, pagi dan sore, itu yang dimaksud adalah subuh sama asar. Makanya ada salat namanya salat al-bardain. Salat al-bardain itu adalah salat subuh dan asar, ya. Nah, ini kata Nabi, jangan sampai ditinggalkan dengan berjamaah salat al-bardain tersebut, salat subuh dan asar, ya. Kalau zuhur, ya, masih banyak lah, apalagi maghrib, isya juga banyak. Tapi kalau subuh sama asar, nah ini yang kelihatannya agak sepian, ya, agak sepian. Kalau sepi, orang masih, ya, lelap tidurnya, belum bangun. Kalau sore dia sibuk di kantor, ya, atau sibuk dalam perjalanan pulang dari kantornya, sehingga subuh dan sore ini agak sulit berjamaah, ya. Makanya Nabi bilang apa? Jaga dan rawatlah oleh kamu salat al-bardain, salat, ya, al-bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, ya. Kemudian hadis yang ke-8, as-saminu an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimati, wahai wanita-wanita muslimah,
La tahqiranna jaratan li jaratiha. Jangan kau remehkan, jangan kau hinakan pemberian dari tetangga kepada tetangga yang lain. Walau firsina syatin, sekalipun dengan kikil kambing. Firsina syatin itu kikil kambing, ya. Nah, qala al-Jauhari al-firsinu minal ba'ir kal hafir minad dabah, ya, yang diambil dari apa? Dari kulitnya itu yang dijadikan kikil gitu, ya. Qala wa rubbama asta'iru ustu'ira fisyat, ya, kikil kambing situ, ya, dikatakan sebagai kikil kambing. Nah, hadis ini juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sekedar ngingetin, nama Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr. Nama setelah masuk Islamnya. Dulu sebelum Islam namanya Abdus Syams, hamba matahari. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Mendapatkan kunyah julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya, bapaknya kucing. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya nisa al muslimat, yang dipanggil para wanita-wanita muslimat, ya, la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Jangan kau menghinakan, jangan kau remehkan pemberian tetangga kepada tetangga yang lain, sekalipun itu berupa kikil kambing. Gitu. Kita kan kadang-kadang ya perempuan biasanya, maka di sini Nabi SAW, ya, yang Nabi panggil ya nisa'al muslimat, ya, enggak dipanggil ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhal mu'minun, tapi ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Jangan remehin pemberian tetangga kita sekalipun itu berupa kikil kambing, ya, berupa kikil kambing. Kambing memang ada kikilnya, ya. Ada juga, ya, ada, ya, bukan biasanya kalau kikil kan kalau kita nih kikilnya kikil kaki, ya, sikil kata itu kan. Sikil bukan kikil, itu sikil iya, pokoknya sekalipun sedikit yang diberikan kepada kita jangan pernah kita remehin, ya. Mungkin kita suka keluar kata-kata begitu dikasih sesuatu yang, ya, mungkin kita kurang suka, udah gitu kurang banyak ngasihnya. Nah, kemudian kita suka nyeleneh kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya gini yang dikasih gue nggak doyan, ya, atau ya cuman segini doang, ya, dikit banget. Nah, itu suka keluar tuh dari mulut kita seperti itu. Nah, ini kata Nabi apa? La tahqiranna, jangan remehin sedikit apapun pemberian dari tetangga kita. Nah, kita hargai, ya, kita hargai karena itu adalah merupakan bagian dari persaudaraan, bentuk persaudaraan sesama umat Islam. It'amut ta'am, memberi makanan kepada siapapun saja, ya. Kalau soal sedekah makanan itu tidak harus kepada orang miskin saja, mungkin kepada orang yang lebih mampu dari kita juga boleh kita bagi kepada mereka, ya. Kayak orang buka puasa kan kita memberikan makan ke masjid 50 bungkus nasi padang. Nah, itu kan yang buka puasa bukan hanya orang fakir miskin aja, bukan orang yang nggak punya aja, tapi ikut di dalamnya orang-orang yang mungkin orang kaya yang lebih dari kita kekayaannya, tapi dia ikut makan. Nah, itu boleh, ya. Artinya saat itu kita berbagi tidak hanya melihat orang-orang fakir miskin saja, tetapi siapapun saja kita bisa bagi. Memang kadang-kadang kalau kita, ya, mungkin hidup berlebihan, ketika dikasih sesuatu yang kita nggak suka atau mungkin sedikit kurang banyak ngasihnya, nah itu suka keluar kata-kata yang nyeleneh, yang mungkin kalau tetangga denger yang ngasih itu nggak enak tuh. Kenapa? Ya cuman segini, dikit banget, ya, atau ya gini yang dikasih gue kagak doyan. Nah, itu suka keluar kata-kata seperti itu, ya, suka keluar kata-kata seperti itu. Ini artinya kalau kita ingin, ya, mencari jalan kebaikan, maka apapun yang diberikan oleh tetangga kita syukuri. Hadis berikutnya yang ke-9, at-tasi'u anhu ay anin nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu adalah bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi kata bid'un ini bilangan antara 3 sampai 9. Itu bid'un, ya. Bilangan bid'un kalau dalam bahasa Arab itu bilangan antara 3 sampai 9. Maka di sini kalau dikatakan al imanu bid'un wa sab'un, iman itu ya mempunyai 70, au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60 cabang. Iman itu mempunyai 70 atau 60 cabang, ya, itu iman. Nah, kalau lebih dari itu berarti 73 sampai 79, ya, sampai 79. Nah, iman mempunyai 70 atau 60 cabang. Fa afdaluha, yang paling utama, yang paling tinggi dari iman seseorang itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan yang paling rendah, kalau tadi yang paling tinggi tingkatan iman seseorang, ya, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, baik melalui lisannya, hatinya, atau perbuatannya. Nah, yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalanan, ya. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalanan, ya, baik mungkin itu berupa beling, paku, ya, kayu, ya, batang pohon dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk al adza anit thariq, ya, yang bisa mengganggu orang berjalan. Nah, itu disingkirin. Nah, ya, jadi iman itu ada tingkatannya. Nah, termasuk wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu juga termasuk cabangnya dari iman. Ya, jadi kalau kita bicara masalah iman, apa sih artinya iman? Iman itu adalah satu keyakinan. Ya, keyakinan yang kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita mantapkan di dalam hati, tasdik. Nah, kemudian kita laksanakan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Kita meyakini sepenuhnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, para rasul, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan, ya, takdir buruk dan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu soal keimanan. Nah, itu iman yang paling tinggi itu. Iman yang paling tinggi artinya afdaluha ai a'laha, yang paling tinggi meyakini, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat, Nabi SAW pernah bilang kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kemudian sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Nabi SAW menjawab, bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu dalam rangka memperbaharui iman kita. Makanya tingkatan iman yang paling tinggi adalah benar-benar kita meyakini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cabang-cabangnya banyak. Ada 70, ya, bahkan ada 60 sampai 70. Nah, di antaranya apa? Di antaranya, ya, mencintai karena Allah, ya, itu cabangnya keimanan. Benci juga karena Allah. Mempunyai sifat ikhlas dalam berbuat, nggak ada riya, nggak ada sum'ah,
enggak ada ujub. Nah, itu semuanya adalah cabang daripada keimanan. Kemudian jujur, ya, bersifat jujur dalam segala perbuatan. Kemudian enggak curang, bertaubat, ya, apalagi mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mudah putus asa. Nah, itu termasuk cabang daripada keimanan. Mempunyai sifat tawadhu, merendah, tidak sombong, kemudian sabar, penuh kasih sayang, menerima atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal. Nah, termasuk dari cabang-cabang iman tersebut adalah wal haya'u syu'batun. Sifat malu itu termasuk cabang daripada keimanan. Orang kalau masih punya malu berarti dia masih punya iman. Tapi kalau dia nggak punya malu, berarti dia udah nggak punya iman. Orang nggak punya iman, nggak punya malu. Ya, nah, iman itu, malu itu ada dua. Ada haya'un nafsaniun, ya, artinya rasa malu yang memang timbul dari pribadi. Walaupun dia bukan orang Islam, dia punya malu. Ya, nah, contohnya misalnya, sekalipun dia bukan orang Islam, nggak mungkin dia mau telanjang bulat di jalanan. Mau laki kayak mau perempuan. Kenapa? Ada rasa malu. Ya. Nah, kalau dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa malunya itu semakin meningkat. Itu yang dikatakan hayaun imaniun. Ya, rasa malu yang karena iman. Rasa malu yang karena iman. Ya. Kalau misalnya orang non-Islam, orang kafir, perempuan, nggak mungkin dia telanjang kalau dia masih punya otak, masih punya akal waras, masih punya sehat, dia nggak bakal telanjang bulat. Tapi kalau dia orang yang beriman, ya, ketika dia sudah punya ketika dia sudah mukallaf, artinya sudah mendapatkan beban melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, imannya naik. Bagaimana? Ya, buktinya dia akan tutup dirinya dengan sempurna, dengan jilbabnya. Ya, dia tutup auratnya dengan sempurna gitu. Itu namanya hayaun imaniyun, rasa malu yang timbul karena adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini malu ini perlu buat kita. Ya, malu itu perlu buat kita. Sebab Nabi SAW bersabda, dan ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, apa katanya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau nggak punya malu, berbuatlah engkau sesuka engkau. Tuh, kalau emang nggak punya malu. Tapi kalau punya malu, sabar, belum waktunya. Masih ada real count, baru quick count. Jangan, sabar dulu gitu. Kenapa? Punya malu. Ini belum apa-apa udah sujud syukur, ya kan? Artinya kayaknya nafsu banget jadi penguasa gitu. Itu maaf ya, maaf ini kan artinya buat perbandingan. Nah, kalau dia masih punya malu, dia akan bertahan. Selesaikan dulu, dan dia nggak akan berbuat curang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, itu begitu. Makanya itu syu'batul iman. Jadi kalau dari mulai Nabi Adam, ya, dari Nabi Adam ada yang harus dibicarakan apa? Cuma satu kalimat. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kau nggak punya malu, berbuatlah sesuka engkau. Nah, karena kita punya malu, kita jaga-jaga, ya, nggak mau begini, nggak mau begitu. Kenapa? Hati-hati kita. Sebab semua yang kita lakukan itu ada yang lihat, ya. Yang lihat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadis yang ke-9 ini, ya, mengingatkan kita pentingnya kita untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memiliki, ya, rasa malu yang sangat tinggi. Orang kalau udah malu sama Allah, nggak sholat, malu, ya, nggak usah malu sama orang tua, malu sama Allah aja. Karena Allah yang maha tahu. Orang tua kita mungkin nggak tahu, mertua nggak tahu, istri nggak tahu kita nggak sholat, tapi Allah maha tahu. Ketika kita sudah punya rasa malu kepada Allah, pasti kita akan punya rasa takut juga akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis yang ke-9, ya. Hadis yang berikutnya cukup panjang ini. Cukup panjang, takut nanti udah kelewat jam 1, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, sekarang udah tanggal 9 bulan Sya'ban.
ya, enggak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah malam Minggu besok itu pertengahan, ya, malam ke-15. Jadi kalau Bapak yang biasa ikut dengan kegiatan nisfu Sya'ban, silahkan dilanjut. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi SAW bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam yang doa-doa kita enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, lailatun nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Dan yang kelima, malam Idul Adha. Ini 5 malam kalau kita berdoa enggak akan ditolak. Bahkan ada hadis lagi Nabi bersabda, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan malam 2 hari raya, ketika malam takbiran dia ke masjid, dia takbiran, dia zikir, ya. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga dia isi dengan ibadah kepada Allah, maka insya Allah hatinya akan selalu hidup. Hatinya akan hidup. Artinya hidup itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita pada bulan Sya'ban dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, tadarrus Al-Qur'an dan juga sedekah dan juga amal-amal yang lainnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.